kebebasan hak punya istri atau enggak. Tetapi gue ngikutin katanya Sartre gitu, bahwasanya manusia itu bisa menciptakan maknanya sendiri gitu loh, makna hidupnya sendiri gitu loh. Dan dia mengatakan bahwasanya setiap orang itu setiap waktu itu berharga gitu loh. Jadi kalau lu lagi bete, kalau lu mau nikah 1.000 wanita atau punya berpoligami dan lain-lain, itu adalah hal yang gue suka karena dia mengaplikasikan sebuah kebebasan itu sendiri gitu loh. Itu Iya. yang terpenting, Bang. Walaupun gue bukanlah lagi bete, tapi gue mengedepankan hal itu. Itu adalah pengaplikasian daripada kebebasan itu sendiri, Bang Omerta. Dan lu mau punya anak ataupun tidak, atau lu mau jadiin kucing sebagai anak lu, itu nggak masalah. Itu adalah pengaplikasian daripada kebebasan itu sendiri. Kita harus sepakat Ya. sama hal ini ya, teman-teman ya. Kenapa harus sepakat? Lu yang nyuruh bebas tapi harus sepakat, gimana sih lu? Iyalah. Dalam nggak nyampe 10 detik kalimatnya kontradiksi langsung. Kontradiktif. Itu lucu lagi. Bang, gue menyatakan sepakat ini bukan berarti gue secara absolut menyuruh mereka untuk setuju akan hal ini. Cuman jika lo sepakat ya katakan satu gitu. Cuma kalau lo nggak sepakat ya silakan bantah hal ini. Kurang lebih seperti itu. Iya. Tafadol. Iya. Jadi kita harus sepakat sih, kita harus sepakat. Slow lah. Ya. Jadi poinnya apa pertanyaannya tadi, Bib? Bukan apa-apa, masalahnya argumentasi gue didukung sama bocah Angon yang notabene dia satanik, kata dia apa? Sepakat kalau itu gitu. Jadi hanya butuh beberapa detik Pertanyaan gue lu, berhasil. Sejujurnya, Pip, pertanyaan lu apa? Gue dari tadi coba mencerna, tapi Kan? karena Iya. konteksnya Iya kan? gitu. Iya. Ini bukan karena Omerta donatur lantas gue kayak sengaja gitu, enggak. Karena memang kita kebingungan. Enggak, emang gitu sih, Bib, lu nyawer makanya. Emang ada relasi begitu di sini, ada relasi kuasa atas Thank you. argumentum et verecundiam tuh di terus Saya emang bingung. Dia ke Yuval, terus bahas lagi bete, terus bahas evolusi. Terus Evolusi bebas, apa? tiba-tiba bebas. Iya. Kemana nih? Tiba-tiba Ini, makanya. sepakat. Konteksnya Makanya apa? yang terpenting itu adalah memahami setiap detik gitu loh. Apa yang gue bicarakan. Tadi yang pertama. Tapi lu nggak ya. sepenting itu. Tapi gimana? Oke, Mati kita. Jadi yang Gini, penting gini. itu Tadi kan gue bilang kira-kira saat gue membaca itu ya, membaca Sapiens, ada poin-poin penting yang berhubungan dengan archaeological, tetap bukti-bukti ya, dari fosil, dari benda mati dan lain-lain, bebatuan gitu loh. Tetapi belum ada bukti bahwasanya zaman itu ada hubungan sesama jenis, melainkan perkawinan dan kelahiran itu sangat intens. Nah, kemudian Omerta langsung menanggapi pernyataan gua di saat buku tersebut tidak mengatakan ada yang main bulu tangkis, bukan berarti memang nggak ada yang main bulu tangkis. Iya, jadi kan kita bicara tentang arkeologi, Bentar. tapi rujukan arkeologi lu adalah bukunya Noah Harari. Dari apa yang lu baca, gitu kan? Tapi kan yang gue nyatakan tadi bahwasanya sumber tertua, prasasti tertua secara inskripsi Ya, dan bukunya lain-lain. Yuval Noah Harari. Enggak, bukan, maksud gue gini. Oh, Lagi bete hubungan sama jenis itu yang kuno, itu eksisnya tuh di Mesopotamia kuno tuh tahun 3000-an sebelum Masehi, sama di Mesir kuno tahun 2400 sebelum Masehi. Sedangkan buku Sapiens belum menjelaskan hal itu, melainkan dia mengatakan bahwasanya kelahiran itu sangat masif gitu, intens gitu loh, sebagai keberlangsungan daripada evolusi itu sendiri. Nah, yang gue tanyakan adalah apakah bagaimana lagi BT ini tuh bisa eksis di modern itu, efeknya kenapa? Apakah ini produk evolusi atau bagaimana gitu loh? Itu yang mau gue tanyakan. Tapi Bro Omerta ya silakan jawab. Thank you. ya boleh gue rapin ya, gue rapin cara mikirnya ya. Ini menurut gua, Bro. Ini menurut gua. Yang pertama, buku itu tidak harus menjadi rujukan arkeologi kan. Yang tidak ada di situ maka yang belum dibuktikan belum tentu tidak ada. Ya belum dibuktikan udah, itu kalimatnya ditutup secara itu. Belum dibuktikan, belum ditemukan, belum diketahui. Apakah dia ada atau tidak? Ya belum ditemukan. Nggak tahu, setidaknya nggak tahu lah. Dan bahasa runtutan
peristiwanya, lu bilang di situ dijelaskan kelahirannya masif. Betul, kelahiran masif linearnya dengan seringnya senggama antara dua gender gitu ya. Dalam hal ini laki-laki perempuan lah. Tapi bukan berarti dia membatalkan adanya kemungkinan lain. Baik itu sesama jenis, baik itu dia bercinta dengan alam, dengan pohon, dengan ikan, dengan macam-macam kan. Eksplorasi makhluk hidup ya. Dan menurut gua, hal-hal yang dibatasi oleh moral pastilah lahir ketika moral itu dianggap penting oleh manusia. Dan pasti saat itu belum penting tuh moral itu. Bagaimana mungkin moral menjadi penting? Karena saat itu masih mencari bentuk ya. Orang makan orang yang masih oke. Dan seterusnya tuh. Mungkin pertanyaan Epip yang harus jauh lebih penting tuh, apakah LGBT ini merupakan natural gitu kan, proses dari hukum alam itu sendiri, atau konstruksi sosial gitu, efek dari konstruksi sosial modern? Mungkin gitu, Pip, mungkin. Iya, Apakah gini, natural atau konstruksi sosial? kalau gue jawab ya, sangat natural. Kenapa? Dunia, semesta, metabolisme kosmis semuanya itu sejatinya chaos. Kemudian manusia otaknya berkembang, cara berpikirnya berkembang, menemukan norma-norma, norma kesepakatan, norma budaya, norma kehidupan semua lah, norma-norma ini kemudian baru membentuk hukum-hukum. Ya ada yang memilih langsung dari langit kan hukumnya kan, dari langit maka tidak boleh. Nah itu beradab tuh, ya peradaban itu kan berkembang terus tuh. Pada dasarnya chaos. Jadi hubungan yang paling rendah itu adalah hubungan perkawinan ya. Atau hubungan senggama, hubungan perasaan yang melibatkan emosional. Itu rendah banget tuh. Dan gak ada hubungannya dengan harus laki-laki dan perempuan. Gitu. Kalau misalnya itu dibilang sebagai natural, bukankah berarti jika semua manusia itu lagi bete dan tidak memiliki keturunan, bukankah itu justru menghambat evolusi itu sendiri gitu loh? Kalau itu bisa dibilang sebagai natural. Kenapa jadi semuanya LGBT sih? Itu lu yang mikir gitu, kagak. Ini kita bicara secara analogi gitu loh. Yes, jika chaos maka nggak ada keserempakan, nggak ada keseragaman. Baik itu yang LGBT dan tidak gitu. Nah kalau misalnya itu secara natural, berarti yang anomali itu yang apa? Anomali itu adalah produk kebudayaan, bro. Normal dan tidak normal itu produk kebudayaan, produk pikiran. Perkembangannya nanti tuh setelah pikirannya berkembang, yang tadinya cuma berburu pengumpul, terus berubah tuh bertani terus. Baru mulai ngerti api. Nah, begitu ngerti api, dia tahu. Kalau dulu kan orang, bro, manusia nih yang lu bilang tadi, apa itu arkeolog nemuin itu, hidupnya cuma buat makan, bro. Makan tuh berjam-jam. Karena daging belum dibakar saat itu, mentah. Boro-boro dia bisa mikirin bayar cicilan. Mikirin dia bangun rumah, bangun peradaban. Nggak sempat mikir. Ketika api ditemukan, barulah kemudian manusia punya kemampuan, punya waktu setidaknya untuk berpikir lebih. Termasuk norma-norma tadi. Nah, terus itu berkembang sampai adalah beberapa orang yang merasa, aku mendapat bercerita dari langit. Yang ini salah, yang ini benar. Nah, lalu kemudian itu dipercayai gitu. Nah, dan kembali lagi ya, kalau misalnya tadi lu bilang bahwasanya aktivitas itu adalah aktivitas natural, lalu mengapa ada orang yang mungkin di usia 1 sampai 20 dia tidak menjadi lagi bete, tetapi dia bertransformasi menjadi lagi bete, dan juga ada orang yang lagi bete di usia 15 sampai 25, tetapi dia bisa bertransformasi untuk tidak menjadi lagi bete lagi, gitu loh. Bukankah itu juga ada efek sosialnya gitu loh? Yang juga yang lebih sering ditemuin atau lebih masif di modern ini dibandingkan di zaman sapiens pada saat itu atau zaman erectus. Ya, gue paham pertanyaannya. Jadi ada perasaan, ada perilaku. Bedain ya. Ada yang nature yang dia miliki, rasa suka, yang sifatnya bukan perilaku nih. Kalau lo sampai bisa ngamatin, artinya kan yang perilaku yang lo omongin nih. Nggak mungkin lo bisa baca perasaan orang. Kecuali lo memang saudara kembar limbat ya misalnya. Kalau lu hanya bisa melihat perilakunya, maka lu nggak bisa memastikan perasaannya masih sama atau enggak. Nah, jika lu perhatikan dalam pengamatan lu, dalam observasi lu 1 sampai 20 tahun dia tidak, lalu kemudian 20 ke atas dia melakukan, bisa jadi
secara spektrum sesungguhnya dia tuh dimungkinkan tuh cinta keduanya. Tapi efek sosial tadi yang lu bilang dan seterusnya itu tidak membuat dia dia belum sadar lah. Dia belum sadar, dia belum apa? Ya sadar pilihan karena sadar lah. Jadi ada orang-orang, oh gue nih gay karena gue diperkosa. Enggak, kalau orang nggak gay dia diperkosa, trauma sampai mati. Tapi kalau dia berubah jadi gay, Om. oh sorry. Om, gue mau nanya dulu deh Om satu hal Om. Sebelum Nah, lanjut. dikit lagi. Oh ya, oke lanjut. Jika dia diperanu tadi, dia berubah menjadi ini, bukan berubah, artinya dia tahu itu enak. Kalau dia memang tidak, maka dia trauma sampai mati tuh. Bukan malah jadi. Om Lemon Vanda. Om, gimana pendapat lu tentang orang yang punya pernyataan begini? Ya Indonesia ini kan mayoritas Muslim, normanya begini. Jadi kalau lu mau berekspresi menjadi lagi bete, lu pindah negara aja, ngapain di sini? Nah, gimana pendapat lu tentang itu dong? Ya itu betul lah. Norma kan, norma kesepakatan ekspresi pula. Norma kesepakatan, norma budaya. Hidup itu kan norma-norma. Banyak orang nggak bisa ngebedain mana persoalan norma kesepakatan, mana norma budaya, mana norma agama, mana norma negara. Yang bukan norma kesepakatan dibilang norma kesepakatan, yang bukan norma agama dibilang norma agama, dan seterusnya. Tapi kalau ada orang yang bilang kalau lu LGBT jangan di tempat kami dong, kami ini kan, ya benar bro, ya, jangan di Aceh gitu. Sudah sebaiknya pindah kita. Ya yang harus pindah kan. Wah. Tetapi kalau misalnya lu tadi Ekspresi ya. Iya, Jadi kita Bang. bahas ekspresi kan. Jika ingin mengekspresikan, ya iya dong. Mengganggu halayak umum itu berarti itu. Oke Bang. Tetapi di saat lu mengatakan yang gue garis bawahi dari pernyataan lu itu adalah gue garis bawahi itu adalah bahwa aktivitasnya adalah aktivitas yang pure natural gitu loh. Nah, lalu bukankah gue bisa menyetujui bahwasanya aktivitas seksualiti ke hewan juga adalah hal yang natural juga gitu loh. Tetapi kenapa di modern dalam zoofilia gitu bahwasanya aktivitas seksualiti ke hewan itu sangat-sangat tidak etis. Sedangkan yang lagi bete etis. Walaupun lagi bete itu sempat distigmakan oleh beberapa institusi di internasional itu adalah sebuah kelainan dan lain-lain, walaupun sekarang ditransformasikan menjadi hal yang cukup normal gitu loh. Tetapi kenapa zoofilia, seksualiti ke hewan sampai sekarang masih dibilang tidak etis, walaupun tadi lu bilang mungkin di zaman Erectus itu masih ada moral itu masih terbatas, kemudian masih minim secara moralitas dan seksualiti ke hewan dan lain-lain tuh masih masif gitu loh. Kalau misalnya itu hal natural, kenapa itu malah justru tidak etis gitu? Harusnya kalau itu harusnya etis gitu loh, karena itu adalah hal yang natural, nggak bisa digonta-ganti gitu loh. Kalau gue mengikuti logika berpikir lu ya bro. Itu logika berpikir lo, jangan gue, enak aja lu klaim. Jadi yang natural bukan berarti dia etis. Kalau logika gue gitu. Itu logika lo tadi yang ngawur itu. Yang nature belum berarti etis. Etis itu, etika itu produk budaya. Dipengaruhi oleh sosiokultur, antropologi, demografi, dan rentang kurun waktu. Makanya jangan kaget, sekarang boleh, besok nggak boleh, ntar boleh lagi. Saat dulu tuh wanita-wanita Jawa, wanita Indonesia itu ya buah dadanya bergelantungan kemana-mana, it's okay, nggak masalah, tidak dianggap itu tidak etis begitu ya. Misalnya apa lagi? Kalau lu ikutin dracin gitu, itu dia masih sama tuh. Dulu di Nusantara lama tuh hasrat kehendak untuk jika melihat kakinya perempuan, bukan buah dadanya. Jadi cenderung kakinya yang ditutupi daripada buah dadanya. Gitu. Lalu kemudian datanglah itu para kolonial itu kan memperkenalkan hutong itu. Nah, hutong gitu ya, nutupin, dibilang kamu tidak beradab. Yang ngomong itu adalah orang yang menjajah kepada orang yang dijajah gitu. Dengan pakaian lengkapnya dia merasa lebih beradab ketika dia menjajah orang yang tidak berpakaian. Dan gitu. Itu paradoks etika tuh. Bro, kalau menurut gue ini sedikit jadi nature, kontroversial. sedikit ya. Nature tidak pasti etis. Etis itu adalah produk kesepakatan, produk budaya.
etis kok. Etika gimana? Enggak, kalau misalnya lu bilang sebagai produk budaya, menurut gua ada benernya, walaupun juga ada sedikit kekeliruannya. Kenapa? Kalau kita misalnya dari apa namanya kutip kalimat-kalimat Aristoteles sama Aquinas ya, bahwasanya dalam hukum alam klasik tuh etika itu kadang direlasikan dengan beberapa hal. Prokreasi, kemudian pembentukan keluarga, kehidupan sosial ini juga ada apa namanya relasi etikanya gitu loh. Nah, itu terkait argumentasi daripada hukum alam sendiri. Sedangkan Sapiens, Erectus dan lain-lain itu juga menyentuh hal tersebut. Itu adalah mereka melakukan prokreasi. Itu adalah apa? memiliki keturunan gitu loh. Nah, lalu bagaimana sesuatu yang belum bisa prokreasi itu disebut sebagai natural gitu loh. Kalau memiliki keturunan itu nggak ada urusan sama etika, bro. Kura-kura aja bisa tuh. Kadal tuh nggak ada urusan sama etik tuh. Dia mau pakai baju mau enggak? Kadal nggak pakai baju terserah. Kadal makan pakai tangan nggak pakai sendok, nggak selai, terserah. Karena nggak ada urusan itu. Itu nature banget. Wah, Beb terdiam. Oh, oke. Silakan ya, Beb. Cuman hari ini kok runtutan logika lu agak anomali, Beb. Iya, lagi direkonstruksi kayaknya pikiran dengan berbagai. Enggak, dari tadi dia membayangkan dirinya adalah etalase buku-buku gitu. Padahal tidak terserah pula di kepalanya kan cara berpikirnya. Jadi ilmu itu penting kalau cara berpikirnya penting. Mesinnya dulu dibenerin gitu. Tapi Itu biasanya penting tuh. ini runut, kok hari ini agak lompat gitu. Iya, lu ini udah kayak kemarin Bang Boril Barak yang bilang saya ini penambang, terus dia foto pasir di belakangnya. Ada pasir, ada bukti dia menambang kemarin. Gitu. Nggak harus politik kok. Lu bawa kemana gue ikut. Ayo. Kalau politik nggak usah, lu nggak jauh deh kalau itu. Mampus, kenal lu. Ya. Sebenarnya orang yang apa ya? Sebenarnya ya gitu. Ya kembali lagi bahwasanya gue masih belum bisa menerima dari segala apa namanya argumentasi Bro Omerta gitu saat Ya lu mengatakan bantah aja ya. itu gitu loh. Itu natural gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita main analogi ya, Gini lah. Menurut lu itu nggak natural? Gini lah maksudnya. Gua contohin dikit ya, Bib ya. Sesuatu yang berangkat dari natur belum tentu dibenarkan secara etik. Nah, apa dasarnya Omerta menerima kaum pelangi lagi bete? Padahal ya biarpun ada naturnya begitu belum tentu harus diterima dong secara etik, karena etik kan berusaha mengejar sesuatu yang baik dan benar, yang proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, pria dengan pria, wanita dengan wanita itu tidak pada tempatnya. Nah, gimana tuh pandangan Omerta? Gitu lah Epip kalau nanya itu. Gimana Pak? gue cuman berpikir secara ke depan gitu. Contoh kayak misalnya kita menganalogikan bahwasanya semua manusia itu tidak ingin melakukan prokreasi atau tidak ingin melakukan atau memiliki keturunan, bukan terkait selfie aja tapi lagi bete itu juga. Bukankah dari situ secara evolusi itu akan menghambat gitu loh, atau mungkin bakal memberhentikan? Sama seperti gue bilang kayak gini, jika kiamat itu ada, tetapi sebelum kiamat tiba-tiba ada Hitler baru ngeledakin nuklir sehingga manusia semua punah, maka siapa yang dihakimi? Sama seperti itu gitu pernyataannya. Nah itu Nah, dari tadi nggak ada yang beres pengen tuh cara berpikirnya tuh nih. Gue beresin ya. Nih contoh nih. Pertanyaan lu itu mengapa jadi nggak penting? Karena itu gampang banget jawabnya sebenarnya. Kalau iya emang kenapa? Contoh nih. Apakah dia menghambat? Kalau iya emang kenapa? Itu satu ya. Terus kedua, jika ini nuklir nanti siapa yang menghakimi? Lah kan sudah di nuklir. Apa pentingnya lagi menghakimi? Sudah di nuklir nih. Siapa yang punya kepentingan untuk menghakimi? Untuk apa itu ada penghakiman? Kan sudah di nuklir semua. Orang udah nggak ada. Ya makanya itu akan mendegradasikan konsep eskatologis dalam agama, bahwa jika semua dinuklir ya berarti konsep eskatologis agama itu juga runtuh. Itu yang pertama. Maka dari itu gua, agama mau runtuh terserah. Apa urusannya mau obrolan kita? ini berbicara analogi gua gitu loh. Nah kalau Iya, ini misalnya apa urusannya sama pertanyaan tadi sama nature dan etis tadi? makanya itu tadi gue bilang bahwasanya sebab akibatnya itu pasti ada, Bang.
Jika jika menghambat populasi, menghambat evolusi, maka itu juga bisa kemungkinan menghambat populasi. Jika menghambat populasi, maka itu akan menuju kepada kepunahan Ya, itu tersendiri gitu loh. ya sudah Coba lo lah bayangin. imajinasi. Ya nggak usah gue bayangin, imajinasi lu tuh sudah jelas itu salah itu. Kenapa? Faktanya mereka eksis dan faktanya lo lihat sekarang lo hitung tuh 8 miliar manusia udah. Negara sekarang sudah rebutan makanan. Justru lo bersyukur, untung ada mereka. Kalau nggak kita sudah overpopulasi nih. Jadi eskatologis lu itu harusnya sekarang mulai belajar cara mengucapkan syukur kepada lahirnya. Nah, kalimatnya bisa dilanjutkan tuh. Gue serahkan dengan cara berpikir lu deh. Makanya tadi gue bilang bahwasanya menurut kacamata eksistensialisme, gue nggak melarang hal ini. Cuman di saat gue menyatakan skeptisisme, bukan berarti gue melarang, atau di saat gue menyatakan skeptisisme gue, bukan berarti itu harus disingkirkan gitu loh. Gue cuma bilang perkataannya Sartre gitu, bahwasanya manusia berhak menciptakan maknanya sendiri, termasuk menjadi seorang lagi bete, zoofilia dan lain-lain itu bebas gitu loh. Cuman ya setiap hal yang mereka lakukan itu harus ada fundamentalnya gitu, harus kita tanyakan kenapa, penyebabnya apa, asal usulnya bagaimana, secara antropologis, secara arkeologisnya itu bagaimana gitu loh, secara kompleks gitu loh. Itu makanya tadi yang gue gerakan tuh apa, di saat argumentasi lu mengatakan nature dan lain-lain. Kalau misalnya nature, kenapa ada transformasi gitu, orang yang tadinya nggak lagi bete kemudian Udah gue menjadi jawab. lagi Itu kan bete. tadi udah gue jawab. Terus ada orang yang lagi bete kemudian bertransformasi yang nggak jadi lagi bete gitu loh. Udah gue jawab. Kalau mau lu bantah jangan nanya lagi bro. Gue bantah iya, karena menurut gua lagi bete itu bukan terkait nature. Bukan terkait nature aja gitu loh. Enggak, dalam jawaban gue artian. kan tadi, jawaban gue kan lu denger kan? Itu lu bantah coba. Enggak, yang Enggak, gue gua utamakan adalah lagi bete itu sangat, tahu nggak lo? Itu bener-bener pure terkait kondisi manusia pada saat itu. Karena apa? Gue menganalogikan orang nggak mungkin, sangat sulit secara probability ada manusia kemudian ada bentar, ada orang, Sangat ada sulit, keluarga. sangat sulit kok ada. Nggak, bentar. Artinya sangat sulit. Ya udah bentar ya, bentar. Ada keluarga, kemudian dia pergi ke pulau, contoh ke Pulau Macan di Jakarta. Di situ nggak ada penghuni, kemudian mereka beranak cucu di situ. Bukan beranak cucu, mereka punya anak 3, ya kan? Dan sangat sulit mereka itu secara probability itu menjadi lagi bete, gitu loh. Dan lagi bete secara probabilitas itu sangat tinggi sekali efeknya sama kondisi mentalitas, kemudian kondisi kebudayaan pada saat itu, gitu loh. Contohnya begini, lagi bete itu sangat Lu bikin survei dari imajinasi gimana sih? enggak, gua enggak bikin survei dari imajinasi. Iya, Based lu on that. taruh orang dalam pulau, lu survei tuh orang, Ini kemungkinan about- probabilitas ini tentang lahirnya. analogi. Ini tentang analogi, Udah, dan udah. analogi itu selalu diterapkan oleh para filsuf abad pencerahan. Ya analogi lu salah tuh, bro. Ya kenapa harus disalahkan Dan gitu dari loh? mana dari mana mustahilnya lahir LGBT jika mereka di pulau itu? Maka dari itu, Potensinya tetap ada. ya udah, maka dari itu yang gue pertanyakan adalah itu, bahwasanya lagi bete itu efeknya itu kebanyakan itu dari budaya, kemudian kondisi mental seseorang dan lain-lain. Contoh misalnya gini, kenapa lagi bete sangat minim di negara Hai Kapikal. yang cukup membatasi hal-hal tersebut dibandingkan masif Nah itu nggak di valid tuh, negara-negara nggak valid. yang sekulerisme. Data lu nggak valid tuh. Data lu nggak valid. Faktanya nih, Bro Epip. Gimana Nih, nggak dengerin valid dulu bang? dong. Sekarang kita bicara. Ya, gua jawab, Gue gua suka jawab. Jerman. Wait. Gue suka Jerman. Gue suka Iya. Jerman, Austria dan lain-lain yang satu rumpun gitu. Oke. Kenapa di sana Nah, secara aktivitas lebih masif dibandingkan ya, Afghanistan? Iya oke, gue jelasin ya. Jangan perbandingannya Afghanistan. Lu jangan bikin jadi seolah-olah dua itu menentukan seluruh dunia nih. Dengerin. Kalimat lu adalah mengapa LGBT cenderung nggak ada di negara atau wilayah Islam yang mayoritas gitu ya kira-kira ya. Nah teman-teman sekarang googling. Meningkatnya jumlah LGBT di Sumatera Barat. Nah googling. Sumatera Barat nih. Pendukung Anies tuh. Yang mayoritas kalau nggak dukung masuk dosa kan. Nah, coba googling.
Faktanya, bete om, diplesetin om, kena bentar. oh iya, ya, pokoknya itulah ya keberagaman gender itu ya. Ini bukan jadi nggak ada hubungannya. Survei lo gini. Ini kesalahan strukturnya apa? Ini terstruktur nih kesalahannya nih. Bukan pikiran lo, Beb. Kalau pikiran lo sudah jelas. Mengapa kalau kita anggap itu masalah sosial? Ya pastilah. Ya oke. Jika kita ambil ini ya, gue ikut lah. Itu masalah sosial, oke. Masalah sosial itu gimana cara nyelesainnya? Bagaimana mungkin masalahnya bisa selesai jika dia nggak tahu masalahnya? Maksudnya nggak tahu gimana? Jumlahnya berapa secara demografi, adanya di mana? Ya kan? Usianya berapa aja, pekerjaannya apa aja, data-data demografinya nggak ada karena mereka tiap hari menerima stigma, tiap hari dikucilkan, menjadi dirinya saja dia nggak bisa, maka nggak pernah ada data. Nah, data itu kemudian yang tidak ada itu jangan lu jadikan rujukan survei. Beb. Tahu dari mana lo Afghanistan itu nggak ada? Walaupun mungkin cenderung oke lah ya, cenderung karena dianggap ya, kalau dia produksi narko itu lebih pasti daripada lebih banyak LGBT gitu. Itu datanya. Tapi bukan berarti nggak ada. Kenapa? Karena datanya memang nggak bisa diberikan ketika kita tidak bisa dikurasi, tidak bisa diambil, tidak bisa dikumpulkan karena itu mereka tuh kena stigma, diskriminasi, bahkan persekusi di beberapa tempat. Gitu loh. Kira-kira demikian. Nah, itu kan yang terdata, Bang. Yang tidak terdata justru itu, bujang. Nama lu bujang, jadi kasar, Bang. Gitu, Pip. Salah tuh logikanya, Pip. Nggak valid datanya, Pip. Jadi tidak berkorelasi antara syariahnya sebuah tempat atau tempat itu beragama dengan banyak tidaknya keberagaman gender. Ya, di saat lu mencoba untuk Di saat lu mencoba untuk menjelaskan sampling Sumatera Barat, lu bukan menjawab sampling yang gue bawa tadi, tetapi lebih menggeser gitu loh, dan menggantikan dengan sampling baru gitu loh. Yang gue tanyakan antara Argumen. Lo bukan sampling, argumen lo ya bahwa LGBT tidak tumbuh. Mengapa LGBT tidak tumbuh di wilayah yang cenderung puritan gitu ya, apa beragama gitu ya? Itu pertanyaannya kan, gue jawab, gue bilang nggak valid. Kenapa? Nih, gue ada nih buktinya. Itu. yang pertama, Buktinya gue tuh. nggak mengatakan ini adalah sebuah fallacy juga nih. Kenapa? Karena gue nggak membicarakan tentang agamanya, yang cenderung di agama religius, cenderung di agama itu. Enggak, gue bilang cenderung di agama yang membatasi aktivitas tersebut. Bukan berarti ya negara-negara agama yang menjadikan agama sebagai sebagai agama negara itu. Lu ngeles sih jadi gagap lu. Kalau ngeles jadi gagap orang Gue biasanya. bukan ngeles, maksud gue gini. Iya. Gue ulangin ya. Mm. Di saat gue gue mengatakan hal yang tadi, ya, bukan berarti gue bilang di negara religius. Gue nggak bilang itu, tapi di negara yang membatasi aktivitas tersebut. Bukan berarti negara religius aja. Ada juga beberapa negara-negara yang tidak religius atau tidak menganggap agama itu adalah agama Ya negaranya. makanya gue bilang nggak valid, Pip. Kenapa nggak valid? Nih negara kita. Kan jelas tuh sesuai dengan yang lo maksudkan kan. Faktanya ada dan terus meningkat tuh. Sebenarnya bukan jumlahnya yang meningkat, tapi terkurasi datanya karena mereka lebih terbuka. Karena arus informasinya memang terdesentralisasi, akses terhadap pengetahuan, akses terhadap ilmu, akses terhadap info juga lebih gampang, lebih masif. Nah, Gitu. yang gue pertanyakan Lebih mudah. Itu yang membuat orang jadi yang tadinya nggak tahu di sana ada jadi tahu. Bukan mereka dulu nggak ada sekarang ada, bukan. Akses terhadap informasi, pengetahuan itu yang sekarang mudah didapatkan, maka terlihat semuanya ada. Jangankan LGBT, semua sekarang ada semua. Karena akses terhadap pengetahuan itu mudah gitu. Nangkep ya? Gue nangkap apa yang lu bilang. Cuman begini, ya di saat lu mencoba untuk membawa argumentasi atau sampling baru, bukan berarti lu malah menggeser sampling yang gue bawa gitu loh. Oke. Kok jadi adu sampling sih? Lu ngasih apa? Apa tuh bahasanya tuh? Tesis apa tuh? Lu ngasih info lah, ngasih info. Info lu gue bilang nggak valid. Lu ngasih argumen lu nggak valid. Bukan adu sampling. Nggak valid. Lu bilang
di negara-negara yang melarang kegiatan tersebut cenderung nggak ada. Bukti nggak ada tuh. Karena dari nature dia Gue nggak ada, dia nggak ada urusan sama rules. Gue nggak bilang cenderung nggak ada. Ini harus dibedakan ya antara masif kemudian tidak masif gitu loh. Antara intens dan tidak intens itu harus dibedain loh. Oke. Tidak Yaudah, intens gua bukan pakai- berarti yaudah. nggak ada atau nihil. Ya udah, masif Itu ya, kan yang masif gua dan bilang. intens ya. Nah, sekarang googling Sumatera Barat. Tuh, googling tuh. Masif tuh sekarang tuh. Nah ini Bahkan dia adalah secara sebuah- ekstrim, ini adalah komparasi secara yang ekstrim. salah. Ini adalah komparasi yang salah. Kenapa? Karena yang gue bawakan tadi, ini kenapa gue bilang sampling gue nggak lu bantah adalah gue bilang ini nation on nation, negara ke negara, bukan negara ke provinsi. Jika lu Ya udah, bilang Indonesia mengambil deh, sampling Indonesia Sumatera contohnya Barat, di seluruh Indonesia. Baik. Oke. Indonesia, jika lu Indonesia. mengambil sampling Sumatera Barat saja, lu sama saja membuang provinsi-provinsi lain. Padahal dalam statistika yang mendominasi itu ya secara statistik ya banyak gitu loh ininya yang banyak secara nominal gitu loh. Oke. Kalau misalnya yang masif di satu provinsi sedangkan kita ada 40 provinsi, apakah itu bisa dibilang average orang-orang itu Bukan melakukan begitu. aktivitas tersebut? Kan nggak bisa. Maksudnya bukan begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau cara berpikir lu begitu nggak apa-apa. Mengapa gue pilih? Karena provinsi itu yang paling ekstrim harusnya karena ekstrimnya, karena dia sangat kuat agamanya, ya sangat dekat dengan dogma gitu ya. Itu gue pilih tuh. Bagaimana dengan provinsi lain? Apalagi provinsi-provinsi yang dogmanya nggak kencang. Bahkan dengan dogma yang sekencang itu saja mereka tumbuh. Tapi apakah benar tumbuh? Ya tumbuh pasti. Tapi apakah dari nggak ada ke ada? Bukan. Tapi dari tidak diketahui, mereka mulai diketahui. Mengapa gue ambil Sumatera Barat? Tidak membatalkan semua provinsi yang lain. Itu contoh ekstrimnya. Kan lebih enak nih, misalnya lu bilang, nggak ada tuh karena di tempat itu, di negara itu, dilarang karena agama, karena anu gitu ya. Gue kasih contohnya yang paling ekstrim. Misalnya Sumatera Barat, misalnya Sulawesi Selatan. Wow, itu harusnya agama Islam banget kan? Karena dia ITI pernah sangat eksis di sana kan? Banyak tuh dulu tuh. Gitu. Jawa, apalagi Jawa. Coba pelajari tentang reok, warok dan gemblak. Dan banyak banget di situs-situs di relief-relief yang lu bilang tadi arkeolog, bukti-bukti penemuan-penemuan bahwa cinta, asmara dan persenggamahan begitu ya. Penyatuan, kultivasi ganda kalau sekarang bilangnya. Itu sangat lazim. Sangat lazim. Kemudian dogma-dogma yang cenderung ya, dogma ini spesifik nih, dogma yang Abrahamik gitu. Kemudian Abrahamik lah yang kemudian Gua masih nggak mulai paham mereduksi. gitu loh. Karena bagi gue ini sebagai sebuah fallacy gitu. Kenapa? Gini analoginya ya, gue mainin analogi lagi ya. Di saat sebuah negara itu, contoh kayak Norway atau Sweden dan negara-negara Nordik atau Skandinavia lainnya, di saat negara tersebut tuh kriminalitas itu rendah, bukan berarti tidak ada kriminal. Atau jika sebuah negara itu dogma atau agamanya kuat, bukan berarti di situ nggak ada kriminal yang notabene melawan norma agama. Oke? Nah, yang menjadi pertanyaan gue adalah, di saat lu mencoba untuk menjelaskan Sumatera Barat itu cukup masif ya, karena dia adalah sebuah provinsi yang sangat ketat dan taat kepada agama, bukan berarti secara aktivitas lagi bete di situ nihil gitu loh. Dan yang gue bilang argumen lu gitu, kok lu bantah argumen lu sendiri sih, Pip? enggak, Kan lu bawa tadi itu gue nggak bilang mosinya. nihilis, gue nggak bilang nihil, oke? Gue Tuh. nggak bilang nihil, tapi masif atau tidak masif, intens atau tidak intens. Buktinya, yang bilang nihil ternyata siapa gue ya? lihat, Bilang ini lu buktinya secara lagi. data, wait, buktinya secara data, ya, Indonesia yang gue bilang tuh apa? Apple to apple, makanya negara ke negara, bukan negara ke provinsi. Negara Yeah. ke provinsi itu secara value penduduknya itu berbeda, demografinya berbeda, geografinya berbeda dan Yeah. lain-lain gitu loh. Ini yang membuat Yeah. kenapa lu lemah secara argumentasi gitu loh, karena nggak apple to apple. Jadi gini, negara pasti apa nih sama provinsi? Bedanya apa? Negara pasti lebih banyak atau gimana? Belum tentu juga. Oh tentu. Jadi gimana bedanya apa? Karena Coba. misal kayak- Ayo. Nggak, gue ikut nih. Kalau Enggak, lu mau yang kemana-mana gua- gue ikut. Ya sekarang gue ikutin. Lu kemana gue ikut, ayo. Apa bedanya negara provinsi? Aku jadi apa bedanya negara sama provinsi? Loh, kan lu Ini mau ke situ, gue ikut nih. lu mencoba untuk mentransisikan pembahasan yang awal yang notabene lu salah
lalu membuat Dia sebuah bawa, topik gue baru ikutin, gitu. gue yang salah. Seakan-akan- Kan lu yang bawa. Seakan-akan lu mencoba untuk menghilangkan atau mencoba untuk mengantarkan gue dan teman-teman yang di bawah untuk melupakan Kagak, kesalahan lu Pi. yang Gue cuma yang ngikutin, pertama. gue ngikutin pala lu yang gak teratur ini, nih batok kepala lu yang isinya gak teratur ini, gue ikutin. Iya. Oke. Lu Menurut bikin beberapa mosi, filsuf lu bikin pertengahan, argumen, gue ngomong di apa, saat lu orang bantah sudah sendiri mulai pakai atau minim, itu imajinasi adalah lu. tanda orang tersebut belum mampu atau belum bisa mengalahkan argumentasi lawannya. Makanya dia akan Boleh, muncul boleh. ad hominem. Padahal dari Iya, tadi gue boleh lu nggak klaim bilang begitu, ad hominem. boleh. Iya, boleh. Oke, Gitu loh. hominem adalah salah satu yang paling kecil dari falasi. Lu setiap kalimat tuh falasi tuh, saling menggugurkan tuh. Semuanya sesat nalar, semuanya. Gitu. Ya itu Semuanya. kembali lagi gitu loh. Justru lu Ayo yang kita balik aja ke mosi lu. Apa tadi? Oh berarti lu nggak jadi bikin Fakta. topik baru antara different antara provinsi sama negara. Lu nggak bikin topik Katanya baru. Tadi katanya nggak mau menggiring. Oh iya oke. Lu bilang tadi, ya kan? Apa coba promosinya? Jika itu nature, ya. Tapi nggak bisa verbatim nih. Lu bilang, gue nggak ngomong gitu ya pastilah. Gue pasti tidak akan verbatim mencuplik seluruh kalimat lu secara kata per kata, stiliskanya gimana, titik komanya gue nggak tahu gitu ya. Yang penting maksudnya lu paham, ya nggak? Oke sekarang lu mau kemana? Gue ngikutin isi batok pala lu yang berantakan dari tadi. Oke. Mm-mm. Ya lu mau kemana? Tadi lu mau mulai dari mana tadi? Gue cuma ngejawab, bukan gue yang mulai, gue ikut aja. Lu mau kemana? Enggak tadi lu mau bilang balik ke awal lagi. Begitu bukan begitu? Iya, ayo. Oh berarti kembali lagi lu telah mentransisikan pembicaraan kita tadi yang dimana gue membicarakan terkait apple to apple negara ke negara dan lu ingin kembali lagi ke awal. Boleh, Apple Lu boleh. mencoba untuk merefreshing boleh. topik baru. Boleh juga, supaya boleh. pemikiran lu Merefreshing lebih boleh. runut gitu loh. Ayo, boleh pikiran runut boleh. Mau yang mana, ayo? Oh gitu, oke. Jadi lu jadi lu sedang mengikuti gue yang katanya tidak runut atau berantakan ini ya secara pemikiran. Ya pasti, bukan katanya itu pasti. Ayo, gue ikutin. Oke pasti. Bukti empirisnya mana? Bukti empiris. Ya itu dari tadi bukti empiris semua nih. Iya. Ini dari tadi nih. Setiap lu ngomong tuh bukti empiris bahwa otak lu berantakan, bro. Itu bukti empiris, itu bukti yang paling nyata itu. Kurang apa lagi? Ya Sekali berarti lu rekam, lu dengerin sendiri nih. lu sangat menekankan subjektivitas ya, cuman nggak apa-apa. Oke. Ya, pasti. By the way gini, kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi ke hal yang gue bicarakan supaya dia tidak mencoba untuk merefreshing atau mentransisikan topik kita ke hal yang lain. Bukan terkait bukan terkait debat demografi, geografi, perbedaan antara negara sama provinsi. Oke, enggak gitu. Yang ngomong kan lu, bro, tadi, bro. Ya udah. Yang ngomong kan lu yang ngebedain provinsi sama negara. Gue ikutin Loh, makanya. kapan gue ngebedain? Kan justru yang membawakan sampling provinsi lu. Kok jadi gua? Kan gue tadi apple to apple, negara ke negara. Kenapa Kan di Jerman setelah itu gue jelaskan. Afghanistan? Setelah itu gue jelaskan mengapa Sumatera Barat. Ya tentu saja Sumatera Barat adalah bagian dari Indonesia. Kenapa lu tidak Mengapa gue pilih? kenapa lu tidak menjadi advokatnya Afghanistan atau menjadi advokatnya Jerman? Kenapa harus advokatnya Sumatera Barat atau menambahkan entitas baru di dalam perdebatan ini? Ya kenapa harus? Nggak harus. Nggak harus Ya, tadi kan Afghanistan, lu nggak harus menambahkan Sumatera Barat, entitas nggak baru itu harus. Itu Sumatera kan Barat. pilihan gua. Yang membuat harus itu lu. Kenapa harus? Katanya Kenapa lu nggak? Kenapa lu nggak secara advokat metode Afghanistan lu? gua. Kenapa lu nggak? negara ke negara? Kenapa lu nggak advokat Gitu loh. Vanuatu? Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ngapain gue jadi advokatnya? Gue pilih sendiri. Ini kan pilihan gue. Kenapa harus ke Afghanistan? Kan Ya lebih kan yang gua mudah. bawakan Kita tadi kan- ngobrol. Gue ya. ngomong di publik. Ya Lalu kan, gue ambil sampel yang paling gampang dicari tahu sama orang, yang gampang tadi gua bawa, diimajinasikan, Bang, yang cenderung Bang lebih Merka, dekat yang dengan tadi gue bawa adalah Jerman and Afghanistan, bukan entitas Ya. baru seperti Sumatera Barat. Dari awal lu sudah konsisten ingin mengikuti pemikiran gue, tetapi kenapa lu tidak konsisten? Pemikiran tadi di saat lu membawa sampling baru atau entitas baru yaitu Sumatera Barat itu adalah bukti ketidakkonsistenan lu dan bukti keluarnya lu dari koridor keteraturan gue gitu loh. Karena lu tadi di awal lu udah konsisten ingin mengikuti pemikiran gue yang gak runut Bukan ini. ikutin pemikiran lu, gue ikutin cara gue ikutin debatnya, bukan pikiran lu gue ikutin. Gila apa gue ikutin pikiran lu? Ya enggak lah. Gitu. Ya udah maka dari Enggak lah. itu yang lu Iya, yang gue harus ikutin lu mau ngobrol apa aja gue ikutin, karena cuma lu ikut bukan gue argumentasi setuju. gue yang lu harus debatkan tuh adalah kenapa di Jerman seperti ini, kenapa di Afghanistan seperti ini, bukan menambahkan entitas baru. Ya kena Itu Sumatera Jerman gini. Lu mosi awalnya itu kan nature. Lalu apa relevansinya dengan harus membandingkan Jerman dan Afghanistan?
Kan substansinya adalah Karena itu berelasi dengan Nggak, gini, pernyataan lo- gue yang awal bahwasanya itu lagi tidak- bete itu gini, bisa bro. disebabkan oleh kondisi mental, kebudayaan dan lain-lain. Itu Gini, bro, yang makanya gue fallacy-nya di sini. relasikan ke Gini, negara. ini fallacy juga nih, bukan cuma ad hominem ya, Bro Epif ya. Lo gue Lu nggak sajikan mengatakan mosi. atau minum itu adalah Ya, gue jelaskan seperti yang nih. lu lakukan beberapa menit yang lalu. Ya, gue jelaskan ya. Fallacy itu bukan hanya ad hominem. Ini gue jelaskan nih. Ini cherry picking nih. Bosnya Lu fallacy sajikan ini. mosi. Atau minum itu Ya, gue adalah jelaskan dulu. satu-satunya fallacy gitu loh. Kan nggak seperti itu, Ya, gue nggak gue bilang jelas- seperti itu loh. Lu menambahkan Ya, makanya nih, entitas gue argumentasi nggak bilang baru lu- gitu. Ya, oke. Gue jelaskan ya. Mosi lu adalah jika dia nature, kenapa dia bisa tumbuh di negara-negara yang cenderung melarang, bukan cenderung kata bahasa betul, masih atau apa tadi ya, tidak cenderung melarangnya, entah itu dasarnya sosial, budaya, terutama agama. Ya oke, itu mosinya. Lalu lu ambil, lu bandingkan secara cherry picking Afghanistan dan Jerman lo. Perbandingan Afghanistan dan Jerman itu tidak ada hubungannya terhadap mosi itu, tidak punya nilai pasti terhadap mosi. Jika Afghanistan tidak ada, apakah kemudian mosi menjadi benar atau salah? Itu nggak ada hubungannya, itu namanya cherry picking dan salah satu bentuk fallacy. Mosi lu, gue jawab dengan Sumatera Barat tuh buktinya tuh. Yang pertama, ini adalah salah satu kesalahan lu gitu. Kenapa? Karena lu mencoba untuk menyimpulkan sebuah mosi atau argumen yang notabene belum atau tidak pernah gua kemukakan. Yang gue kemukakan kan that simple, secara sederhana. Kenapa di Jerman lebih masif, tetapi di negara yang notabene sangat-sangat membatasi like Afghanistan itu tidak begitu masif secara statistik. Ya, kenapa nggak Indonesia? Kasus baru Sumatera Barat. Kenapa Afghanistan? Kenapa nggak Indonesia? Loh ini justru lah kenapa kan ngikutin gua tadi katanya. Ngikutin apa pembicaraan gua. Kenapa gua harus mengikuti Boleh, gue ikutin lu Ini mau adalah debat bukti gimana? Bukan ketidakkonsistenan gue lu gitu. membenarkan. Karena lu di awal sudah Bukan konsisten ingin membenarkan. mengikuti pemikiran gua atau argumentasi gua atau mosi gua. Cherry picking lu nggak akan gue benarkan. Fallacy lu nggak akan gue benarkan. Gue ikuti lu mau ngobrol apa aja boleh. Tapi dengan cara gue tentu dong bahwa mosi lu tidak ada hubungannya dengan perbandingan Afghanistan dan Jerman harus itu. Kalau itu gue nggak mau jawab. Masa lu giring obrolan, lu perbandingan yang salah, lalu kemudian menjadikan lu ngejawab apa? enggak perbandingan itu perbandingan yang basa-basi kesimpulannya jadi nggak valid kesimpulannya, bro. Coba dari Evoteis nih, Evoteis. Dari hasil ini nyimaknya gimana emang tadi pendapat lu Evoteis? Mohon dibenahi kalau gua Tuh, mohon dibenahi Iya. Evoteis. Ini dari tadi aku nggak ini sih nggak nangkep hasilnya, kayak kan kita pengen membahas kayak fundamental dari apa gitu asal usul seseorang eksistensi dari lagi bete gitu. Tadi udah bagus tuh dari nature, apakah keadaan mental ataupun konstruksi sosial gitu. Tiba-tiba kita bahas sampling dan apa sampling mana yang valid dan gak valid. Padahal tadi udah seru banget tuh Epip bawa case tentang kalau nature tetapi ada yang dinamis gitu, dimana kayak dia itu dari umur 1 sampai 20 nggak lagi bete sedangkan langsung berubah jadi lagi bete gitu. Dan juga ada yang dari lagi bete tiba-tiba berubah lagi normal gitu. Kalau ini nature, kenapa ada yang dinamis kayak gini? Nah, mungkin kita harus bawa lagi ke situ sih. Dan dulu gue jawab tuh Evo tadi itu. Iya. Silakan Bang Omerta. Iya justru. Nah kita teman-teman, gue lanjut ya. Epip boleh nggak Epip? Gue lanjut dari Evo nih. Jeda ini kita maksudkan untuk topiknya kita mulai dari Evo. Epip setuju dulu nggak Epip nih? Silakan ya, Pip. Ya, kalau karena gue kembali lagi bahwasanya gue bilang, gue ngutip Sastro tadi bahwasanya ya semua orang tuh bisa menciptakan maknanya sendiri dan bebas gitu, sebebas-bebasnya tanpa terbelenggu dogmatik agama. Maka dari itu ya gue memberikan kesempatan bagi semua orang gitu loh untuk monolog dan lain-lain. Ya silakan kalau lu mau mengekspresikan silakan. Walaupun tapi kita harus mengakui teman-teman bahwasanya Omerta belum mampu untuk bisa menanggapi atau mengikuti alur argumentasi Epipanios. Cuma nggak apa-apa, sekarang gue kasih lu waktu untuk argumentasi secara monolog. Oke? Malah juru monolog nih. Orang lagi diskusi disuruh monolog. Bayar kalau suruh monolog mah. Jadi justru dinamis itu, Vo, dan teman-teman, kecuali Epip ya, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya dia bersifat nature. Sangat nature. Tapi mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa itu bisa begitu gitu?
yang dianggap perilaku kan tadi gue jelaskan tuh ada yang kan keberagaman gender ini ada yang paling kita bisa ketahui lah ya, ada dua, ada yang di dalam hati lalu kemudian dilakukan sebagai tindakan. Jadi cinta itu beda dengan mencoba meraihnya. Ada kan yang aku jatuh cinta pada dia nih tapi aku tidak melakukan apa-apa, kan ada yang aku cinta padanya maka aku lamar dia lalu aku senggamahi dia. Nah, selama ini yang bisa kita ketahui adalah perilakunya. Karena yang tadi ada dalam hati nggak mungkin bisa kita cari tahu kan, namanya perasaan, nggak ada yang tahu. Perilaku ini yang mau kita jelaskan nih. Dari pengamatan, dari observasi banyak orang, tadi dianggap 1 sampai 20 atau 20 ini ya, sampling gitu ya, atau eksperimennya ya. Mengapa 120 belum atau tidak? Lalu kemudian setelah itu dia menjadi LGBT. Sebaliknya mengapa 120 dia LGBT, lalu kemudian dia tidak LGBT gitu kan? LGBT yang kita maksud pasti perilakunya, bukan perasaannya. Om, sorry Om. Bukan ketubuhannya. Lagi bete Om, ada peringatan soalnya. Aduh. Bete atau Iya, kalau TikTok Keberagaman beda gender, sama aplikasi lain. Hah? Ya, keberagaman gender ya. Keberagaman gender. Ya, Pelangi. keberagaman gender pelangi. Ya, pelangi. Boleh, bebas. Jadi tahu dari mana itu pasti begitu. Karena biasanya kalau kenapa tuh kan banyak tuh, pasti kan berlapis dia. Alasannya berlapis macam-macam lah. Ada yang karena memang mau sudah enggak, ada yang kemudian dia terkena gangguan jiwa gitu karena macam-macam lah ya. Macam-macam kalau alasan itu macam-macam. Tapi mengapa bisa ya bisa. Contohnya jika dia dulu enggak, sekarang iya, yang paling mungkin adalah baru ketemu musuhnya tuh. Contoh misalnya selama ini dia sebenarnya suka, cuma dia nggak bisa terjemahkan rasa suka itu. Karena secara umum rasa suka ini nggak lazim kan. Misalnya di kampung nih, gue demen ya, gue laki, gue demen ya sama dia. Tapi gue secara umum nggak lazim. Begitu dia kemudian ke daerah-daerah yang di situ lazim, oh ternyata dia baru dapat pemahaman ke pencerahan, oh ternyata lazim, oh boleh kok begini, oh ternyata ada kok, bukan cuma gua, kan banyak banget tuh, banyak banget kasus yang orang dia terisolasi di sebuah tempat, di situ dia nggak punya akses terhadap pengetahuan luar, dia bingung tuh atas perasaannya, kenapa ya, gua kok sukanya masih sama jenis ya. Tapi kalau kata ustadz, kalau kata pendeta atau kata guru spiritual lain, nggak boleh ini dilaknat nih, kenapa ya gitu kan? Lalu kemudian usia 20, dia menemukan tuh, dia terakses lah pengetahuan itu, Evo. Mau dibantah nggak? Karena yang paling ekstrim gue jelaskan ya, jika pelangi kemudian dia di perkaos tadi, seorang yang bukan itu, gitu ya, maka dia akan trauma. Oke. Karena dia bilang, oh gue pilihan bahasanya anu nih. Ya betul, dikit lagi. Oke. Tadi Jika katanya dia tidak mau punya- dibantah apa enggak? Sekarang Ya boleh. Gue tadi Evo ngomongnya bukan lu. Kan lu bilang kecuali Epip dari tadi. Ya udah, boleh gue bantah? Bentar ya. Oh yaudah, silakan ngomong, silakan. Ya. Biar kalimat sedikit lagi nih. Jika dia bukan lagi bete, dia di perkaos yang hasilnya maka seperti umumnya tuh trauma, depresi, sakit dan seterusnya. Jika dia dalam spektrumnya dia dimungkinkan lagi bete, disitulah baru ternyata enak ya. Jadi kalau ada alasan aku begini karena aku dulu pernah dilecehkan, loh kok dilecehkan malah begitu? Ya berarti emang lu begitu aslinya, tapi baru tahu rasanya setelah dilecehkan. Nangkap poinnya? Evo, mau dibantah nggak Evo? Jadi ada beberapa Bisa gue tanggapi misalkan dulu, wait. Sebelum Ya udah. kita jauh kemana-mana ya. Sebelum votation ya. Yang pertama, ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa siapa yang Bro Omer tadi nyatakan, ternyata itu lebih dominan efek psikologisnya, mentalnya, efek eksternalnya gitu loh. Justru secara tidak langsung, secara implisit Omerta mendukung argumentasi gua. Tetapi di situ salah ada kan dia? wait, jangan dipotong dulu. Salah Gue tadi nangkep nggak kan? mau motong dulu loh. Bentar ya. Nah di sini jelas bahwasanya
di saat Bang Omerta menanggapi kenapa yang tadinya itu lagi bete, kemudian tiba-tiba jadi normal ya karena mungkin efek dogmatik, gue masuk neraka ini itu dan lain-lain. Tapi dia tidak menjelaskan kenapa tidak menjelaskan secara kompleks ya. Tadi tetap menjelaskan, cuma nggak begitu secara detail dan kompleks. Bahwasanya seseorang yang normal itu menjadi lagi bete gitu. Dan perlu kita pahamin, ini ada sebuah kesalahan gitu loh. Kenapa? Karena secara etimologis ya, kita bicara tentang etimologis karena tadi dibawakan kalimat nature ya. Nature itu dari bahasa Latin natura yang berarti kelahiran atau watak bawaan atau cara sesuatu tumbuh dan berkembang. Itu adalah natura, naski gitu. Ya, ini sama seperti konsep dalam filsafat Yunani physis gitu, nature physis gitu. Nah, sekarang yang menjadi sebuah anomali adalah kenapa gue bilang bahwasanya lagi bete dan lain-lain itu adalah efek psikologis, mental dan lain-lain. Karena yang pertama sangat jarang sekali ya, kalau kita cek di bukti-bukti yang tadi, sapiens dan lain-lain, manusia atau sapiens erectus dan lain-lain itu melakukan aktivitas itu tuh sangat-sangat sulit untuk kita menemukan itu. Justru di dokumen atau Sebelum lu lanjut, gue pengen interupsi karena lu sempat mengulang 3 kali poin sapiens. Kenapa sapiens lu jadikan rujukan untuk keseluruhan fenomena gitu? Kenapa sapiens? Karena kan sapiens bukanlah buku yang khusus membahas untuk teman-teman pelangi. Sapiens memang tidak ditujukan untuk itu ya. Lu juga nggak akan nemuin tuh kisah mendalam tentang feminisme. Sedikit. Lu juga nggak akan temuin tuh kisah mendalam tentang feminisme di Sapiens. Lu tidak akan menemukan tuh sejarah Batakaro di Sapiens gitu. Betul. Apakah lantas Bulu tangkis juga nggak ada, bulu tangkis nggak ada di situ. betul. apakah Ini karena justru Sapiens poin tidak gua. membahas itu lantas itu semua nggak eksis? Enggak, bukan berarti seperti itu. Tetapi yang gue fokuskan tuh adalah apa? Di saat argumennya itu bersifat natural, yang dimana natural secara etimologis itu bawaan dan lain-lain, maka kita lihat secara antropologis, apakah sejak awal jutaan tahun yang lalu hal tersebut sangat intens, atau kenapa zaman dulu tidak intens, tetapi zaman sekarang itu sangat intens, gitu loh. Pip, lu Itu tadi yang bilang pahamin. yang data tertua yang kita punya itu secara arkeologis adalah Mesopotamia kan, tentang lagi beta ini. Mesopotamia, Mesir Terus- kuno itu Nah, intens. terus kenapa lu Langsung ngambilnya ke Homo sapiens yang lain, misalkan spesies yang udah punah gitu, Homo sapiens lain. Gimana kita bisa tahu preferensi seksual mereka dari fosil? Bukan cuman fosil, Bang. Ya, Terus apa? fosil bukan cuman fosil tulangan. Tapi ada fosil-fosil benda dan lain-lain gitu loh. Yang membuktikan bahwa perhubungan seksual ya antara Ya kan, beda jenis itu sangat intens sehingga kelahiran di situ sangat masif. Karena Ya apa? kan, Kata kita Aristotel, tahu. bentar. Kata Aristotel, kalimat telos tujuan daripada sexuality itu adalah prokreator atau memiliki sebuah keturunan gitu loh. Ya, Nah, Pip, yang kedua, yang gue tapi tekankan begini, adalah itu udah bentar. kejauhan. Bentar. Begini, yang kita tahu masyarakat biologis, misalkan masyarakat makhluk hidup biologis yang mampu untuk memproduksi sebuah prasasti itu Homo sapiens. Kita doang yang spesies yang mampu untuk memproduksi sistem linguistik ke prasasti gitu, sehingga kita bisa melaporkan kayak fenomena yang jauh lebih kompleks. Ngerti gak? Jadi nggak Iya, mungkin gua paham kita hal itu. tahu Sebenarnya gua preferensi bantah gini, seksual ya. spesies lain dari hanya tulang belulang ataupun alat-alat mereka, karena mereka nggak Iya. mampu memproduksi prasasti yang seperti Homo sapiens kita. Betul. Yang gue permasalahkan adalah ya tadi perkataan atau penggarisbawahan natura itu yang tadinya gue relasikan langsung ke etimologisnya gitu loh. Dan yang juga menjadi anomali adalah jika itu natural gitu loh. Kenapa kita lihat samplingnya? Kenapa jika ada sebuah keluarga 8 bersaudara, kemudian ada salah satu dari lagi bete, itu bisa disebut sebagai natura, gitu loh. Kalau misalnya itu secara natural ya, karena etimologis natura adalah bawaan, ya, kemudian lahir dan lain-lain gitu loh, dan tumbuh Ya, berkembang naturalnya begitu. dan lain-lain.
Aturannya begitu itu memang. cuman sapiens ya. Karena kalau bahkan hewan sekalipun ada yang lagi bete gitu. Nah, itu apa yang mempengaruhi mereka? Trauma, Ya, lingkungan. makanya ngatur. Cuman kan karena mereka nggak kompleks berpikir. Kalau lu sering lihat tuh di dog park tuh banyak banget tuh yang dia ngelihat bahkan apa tuh anjing secantik apapun dia nggak mau, atau seganteng apapun dia nggak mau gitu terhadap lawan jenisnya. Terus hanya karena mereka tidak bisa membuat prasasti atau catatan-catatan sejarah bukan berarti itu nggak ada gitu loh, Epip. Dan jangankan sesama jenis, Liv. Ayam aja bisa kawin sama jengkok. Lo tuh jengkok nggak yang buat ibu duduk motongin cabai? Nggak tahu tuh, Om. Tempat Salah. duduk yang gitu. Ayam sama jengkok aja bisa kawin. Kalau nggak salah Jaing bisa kayak- kawin sama meja dia. Bisa Kalau berhubungan nggak seksual salah dengan kayak meja. 4% dari mamalia juga punya hubungan homoseksual yang ini. Iya. Jangka panjang. Justru itulah tadi gue ceritakan tentang itu tidak membuktikan psikologi, Vip. Justru sebaliknya. Faktor psikologi mempengaruhi jika dia lagi bete gitu ya. Jika dia lagi bete, dia diperkaos, maka dia alih-alih trauma, dia berubah menjadi itu. Nah, Jika tidak, maka tidak, dia trauma dia. Nah itu Depresi. bahwasanya ada sebab Itu akibat nature tuh. daripada eksternal itu sendiri gitu loh. Bukan secara ini- dari lahir, dari janin sampai dengan ini Enggak, itu apa namanya maksud dewasa orang. dia Aduh. mengalami hal yang sama. Sama tadi yang dikatakan Liv, wait. Yang dikatakan Liv, bentar. Terkait hewan, itu juga ada penjelasan biologisnya. Dan itu nggak selalu dia dari lahir itu sudah punya seksualitas sama apa namanya sama gender gitu loh. Contoh nih yang gue baca ya, dia ada pada bonobo gitu yang secara perilaku seksual tuh sangat-sangat intens sama jenis. Katanya kata science atau kata karya ilmiah ini dia memperkuat ikatan sosial, mengurangi konflik dan stres dan lain-lain. Itu berarti ada efek eksternal gitu loh, dominan efek eksternalnya gitu loh. Yang gue maksud daripada natura itu kan adalah apa? Dari lahir dia sudah memiliki sebuah keterikatan terhadap Bahas seksualitas sama kromosom jenis gitu, Om. Ya nanti ini bakal kajian Ini gue membahas ya. itu ya. Kalau gue Gitu loh. ngikut aja. Emang kalau gue bilang batok kepalanya nggak beraturan itu feminem ya? Orang itu gini, bilang bego, feminem, tapi bilang, aduh, argumen lu tuh nggak runtun. Kan Nah, itu artinya bego. ini Apa bedanya belum sih? coba untuk Nggak, mentransisikan itu cuma- topik kita lagi, topik pembicaraan Oh, iya, ke hal iya, yang oke, lain oke, lagi oke. gitu loh. Ini adalah sebuah ketidakkonsistenan lu gitu loh. Enggak, soalnya mau Paham nggak, Mirna? sama Bung Haka mau dibawa ke kromosom, orang yang gampang-gampang aja jadi begini. Gitu loh. Tapi Kita- sedikit gue juga mau menjawab nih. Ini lucu banget lagi dari Azi Miyabe katanya. Iya itu anjingnya punya pengaruh mental katanya gitu. Bisa-bisanya anjing punya penyakit mental sih. Mereka punya anxiety. Tapi ada juga tuh angsa hitam itu paling lucu. Angsa kan jarang yang hitam ya. Tapi mostly angsa hitam adalah homo guys. Gitu. Asal ada jenis Enggak, kalau spesies pertanyaan kadal apakah juga. mungkin, semua mungkin lah. Namanya mungkin. Dan ada jenis spesies kadal yang dimana mereka tuh cuman ini doang, lesbui doang di situ. Ada. Jadi ada dia spesies tertentu yang memang tidak untuk lawan jenisnya gitu. Dan itu kompleks banget memang semesta ini menciptakan orientasi manusia. Ya, Makhluk hidup. apalagi sekadar perilaku ya, Liv. Perilaku tuh lebih beragam lagi, bro. Naturnya, bro. Ada yang sama pohon pisang, gitu. Dengan diri sendiri kan kita seringkali sama diri sendiri. Jangan kan nggak harus sama orang, sama diri sendiri kita. Itu perilaku. Nah, nature-nya gimana? Yang mengakibatkan perilaku itu, ya itu dia beragam. Agak berbahaya sebenarnya Epip menyederhanakan sekali kata nature ini gitu. Nah, sebenarnya gini ya, nature itu, gue dia jawab kalau lagi ya, gitu. gue jawab lagi nih, gue tanggapi segala hal problem yang kalian nyatakan. Black Swan atau apa namanya angsa hitam itu, sebenarnya para ilmuwan sampai saat ini tuh belum ada penjelasan secara final. Jadi sangat sulit untuk kita menyimpulkan bahwasanya mereka itu homosex gitu. Karena homosex itu secara istilah atau etimologis itu disematkan itu kepada ya antropos gitu loh. Oke, bukan kepada Belum bukan hewan. berarti iya dan tidak dong, Pip. Kalau belum, Pip. Belum diketahui itu bukan berarti tidak. Ya belum diketahui. Dari tadi tuh Ya yang betul. gitu aja nggak bisa paham tuh.
Betul, di saat belum diketahui bukan berarti tidak dan iya, paham nggak? Jangan Iya, cuma bawa betul. tidaknya aja, tapi bukan cuma tidak dan bukan cuma tidak, tapi bukan juga tidak, bukan juga iya juga gitu loh, bukan juga iya. Maksudnya gimana sih ya? Secara struktur katanya ya. Ya pelan-pelan. Jangan lu bawa masuk cuma dulu, tidak ya kan? doang gitu loh, paham nggak? Bisa jadi iya atau bisa jadi tidak, udah that's it. Dan itu belum Itu final maksud gitu. gua. Jadi sangat Itu sulit maksud untuk kita gua dari mengatakan tadi. ini adalah sesuatu yang final. Itu maksud dan gua, kalimat- bahkan dari sejak kalimat pertama lu tentang bukunya Noah Harari itu yang tidak ada di Bentar, situ, belum maka selesai bang, belum selesai bang. Jadi di saat terkait Black Swan ini, secara apa namanya observasi juga, walaupun ini belum final, kita bicara tentang apa namanya statistiknya. Apakah lebih dominan yang sesama apa namanya sesama jantan, atau justru lebih dominan antara jantan dan betina? Itu yang harus kita pahamin. Kalau lebih Ya. dominannya jantan sama betina, ya berarti ya kembali lagi. Iya. Nah, justru Kesimpulan kita apa? itu di situ Pip, oposisi biner yang lu tawarkan itu tidak menjelaskan jika lebih dominan hetero atau lebih dominan homo, maka homo nggak natur kayak gitu. Memang naturnya adalah tidak dominan. Ada yang lebih banyak hetero, ada yang enggak. Ada yang misalnya tadi lu ngasih contoh, kenapa 8 orang yang lahir cuma 1? Ya memang nature-nya begitu. Kebetulan di keluarga itu dari 8 1 yang homoseksual, yang 7-nya heteroseksual. Itulah Enggak, faktanya ini- bahwa itu nature. Astaga naga Dragon Ball. Di saat lu mencoba untuk menjelaskan ya memang itu gitu loh. Itu bukan berarti menjawab, tapi harus ada penjelasan secara fundamental kenapa. Penyebabnya tuh apa? Itu bro yang gue pengen tahu, yang gue pengen garis bawah itu bukan terkait ya memang seperti itu gitu loh. Kalimat seperti itu tuh jatuhnya lu seperti mencoba untuk menginterpretasikan hal ini seperti iman buta gitu. Udah seperti itu aja, imani aja Nature-nya gitu loh. begitu. No kan? Emang- Yang gue bahas tuh adalah kalau dia sedikit fundamentalnya. kan gini kan, kalau Kenapa ini dari bisa pola terjadi? kalimatnya, jika Why? dia sedikit maka dia tidak nature, kan begitu tuh. Mengapa lebih dominan ini? Ya begitu nature-nya, lebih dominan yang hetero daripada yang homo. Bukan berarti kalau lebih dominan hetero maka homo tidak nature, bukan begitu. Makanya itu tadi yang gue bahas. Jadi jangan diperbandingkan itu dari lo memperbandingkan itu sudah salah itu cara berpikirnya itu. Iya, makanya yang tadi gue bahas sebenarnya bukan. Kita Tominem nggak gue bilang cara lo berpikir lo salah? Enggak. Gini. Enggak. Yang Kalau gue bahas goblok, itu adalah kayak Tominem nggak? wait, aduh, tolong jangan mencoba untuk mengganti pembicaraan gitu, menjauhkan daripada esensinya. Yang gue bilang adalah ya, kenapa? Apa penyebab lagi bete ini? Apakah fully natural atau justru hal-hal eksternal seperti psikologis, mental dan lain-lain, kebudayaan dan lain-lain? Itu bro yang esensinya bro. Oke, gue Bukan jawab ya. terkait Nih, gue jawab nih. Oke, gue jawab pelan-pelan deh. Gue jawab pelan-pelan. Oke. Vip, manusia itu, ini versi yang gue ketahui ya. Manusia itu punya spektrum, nih ya, spektrum. Katakanlah dari kiri ke kanan nih, dari yang lelaki tulen sampai perempuan tulen, gitu ya. Ini perempuan, baik itu kelamin dan orientasi seksualnya, gitu ya. Orientasi seksual yang dianggap umum, kan umum yang kemudian orang yang menyepakati bahwa yang normal itu adalah kalau perempuan itu ke laki-laki dan laki-laki ke perempuan, itu norma umumnya, ya, yang dianggap normal. Faktanya beragam dia, ada spektrumnya. Katakanlah ada 1 sampai 10. 1 itu misalnya laki-laki, 10 itu perempuan ya. Ada yang dia 1. Kalau sudah 1, dia ekstrem tuh. Tidak mungkin dia suka terhadap laki-laki. Dia adalah laki-laki yang pasti suka terhadap perempuan. Gitu. Ada yang beragam kan? Ada yang 1, ada yang 2, terus. Ada yang tengah nih, teman-teman. Ada yang poinnya 5 atau tengah lah ya pokoknya ya. Antara 5, ya 5 lah. Gitu. Jadi dia bisa kayak laki-laki, bisa perempuan. Sukanya tuh orientasi seksualnya namanya biseksual. Nggak aneh kan ada laki-laki menikah punya anak gitu ya, anaknya banyak lucu-lucu, pemisah dan segala macam. Di luar dia tetap punya kekasih laki-laki juga. Itu dia posisinya biseksual. Dan terus sampai ujung tuh. Ya. Ada yang perempuan ya sukanya cuma perempuan doang, ada perempuan yang begitu juga, suka laki-laki dan perempuan, ada yang sukanya laki-laki aja. Nah, terus kok bisa ada peristiwa-peristiwa yang 1 sampai 20? Nah, ini gue jawab Pip. 1 sampai 20 itu ya dimungkinkan nih, tentu banyak macamnya nih.
Kenapa umur 1 sampai 20 dia terlihat heteroseksual, lalu kemudian dia menjadi homoseksual? Sebaliknya, mengapa ada yang umur 1 sampai 20 terlihat dia homoseksual lalu dianggap dia tobat, gitu kan? Dari pengamatan perilaku lu, sebenarnya bukan tobat. Ini pasti ada peristiwa-peristiwa yang kemudian memicu si spektrum tadi. Jadi ada orang yang sebenarnya spektrumnya di tengah, tapi dia nggak pernah pengalaman hidupnya tuh, dia nggak pernah terpicu tuh. Ada yang sampai tewas dia nanti, sampai dia wafat gitu ya. Dia tetap menjalani kehidupan seksualnya dengan heteroseksual berlainan jenis. Ada yang begitu dia merasakan, dia dibantah itu, dia lawan itu. Kan cinta itu kan nggak diproduksi kan, dia tumbuh aja kan. Tapi dibantah itu, wah ini nggak sesuai normal umum nih. Wah Tuhan gue marah, ditahan tuh. Nggak melakukan itu. Jadi nggak bisa dideteksi oleh orang-orang karena tidak melakukan perilaku. Ada yang setelah dia berjalan, kok ketemu seleranya nih. Kan selain spektrum orientasi kan ada juga spektrum selera kan. Mungkin si homoseksual ini dia suka laki-laki tapi belum ketemu yang anu aja, yang disuka aja. Ternyata Bung Haka ganteng ya, gitu. Oh, ternyata Langsung perasaan merinding suka gua. ya perasaan suka yang gua anu tuh beda. Biasanya gue suka ya karena dia cerdas, karena orang suka ini. Kok untuk urusan Bung Haka tuh gue suka sama anunya ya, gitu, ada hasrat-hasrat. Mulai itu akhirnya tadinya 1 sampai 20 dia baik-baik aja dianggap orang, tumbuhlah perasaan itu. Ada yang tumbuh lalu kemudian secara ini dia sendiri, ada yang karena diperkaos dulu dan macam-macam lah. Itu kan terlalu luas. Gitu Pip. Mulanya adalah manusia lahir dengan spektrum yang beragam. Lalu kemudian peristiwa-peristiwa lanjutannya yang menentukan jalan hidup seseorang. Ada nggak orang yang kemudian berubah? Ada, karena dipaksakan, karena dari diri sendiri, ya, karena dia paham agama melarangnya, banyak tuh. Tapi itu tidak membuat dia dari nggak normal menjadi normal, bukan. Dari dia heteroseksual dia memilih, dari dia homoseksual dia memilih untuk tidak melakukan homoseksual itu. Iya. Silakan Bib, mau dibantah. Atau Iya, kalau belum sebenarnya nyampe. Suara lu bapak-bapak, udahlah suara ngebas bapak-bapak. Bung Haka ganteng ya, langsung merinding. Anjing. Langsung gini Omerta. bulu kuduk gua. Bentar. Ini bulu jaket tuh. Kalau gua apa namanya? Gue mau kasih tahu bahwasanya ada studi genom gitu dalam jurnal saya. Lu dari tadi kalau gue ngomong lu nggak dengerin, berarti lu googling mulu. Bantah omongan gue. Ini gue baru googling Lu gitu boleh loh. nggak gini? Tidak dilarang sambil diskusi ini kita nyatet, kita mencari tahu informasi, googling. Iya, gua Tapi kan paham. sayang kita ngobrol lu nggak dengerin kan, capek gue ngomong bro. Iya, gue Lu paham. nagih tapi nggak lu dengerin. Gini. Tapi gue udah. Gue ambil satu poin ya, terutama poin yang terakhir. Di saat mungkin orang-orang yang homoseks itu tidak lagi melakukan homoseks ya, karena mungkin tata agama atau takut atau semacamnya. Menurut lu bisa nggak yang homoseks itu kemudian tidak lagi melakukan homoseks secara natur? Jadi dia tiba-tiba bertransformasi, wah gue udah jijik dah gue melakukan homoseks gini. Ada nggak peluang Bisa. seperti itu? Ada dong, bisa aja. Oke, itu berarti faktor utamanya mungkin eksternal ya, lebih ke eksternal ya, bukan nature ya? Apa gimana? Yang mana nih yang merubahnya atau Iya, yang merubahnya nature-nya? secara apa absolut gitu. Kan nature itu kan bawaan lahir, nggak ada di tengah tuh, nature tuh nggak ada. Iya, Nature gua itu kalau dia paham. berubah-ubah, ya artinya bukan nature lagi. Dia yang sebelumnya homoseks kemudian tiba-tiba jijik melakukan homoseks itu. Akhirnya dia berpindah atau konversi ke hetero Bisa gitu. jadi. Nah, itu efek penyebabnya apa? Eksternal apa gimana? Ya, tergantung peristiwanya, lo jelasin dulu dong. Masa peristiwanya Enggak, nggak ada maksud gua tiba-tiba kita simpulin? secara hipotesis Ya, itu mengapa dia berubah eksternal. dulu? Mengapa dulu? Ya Nggak itu tahu, yang gue bilang tuh belum. mengapanya, paham nggak? Itu penyebabnya Nggak tahu eksternal lah. dominan, lebih dominan eksternal apa tiba-tiba secara pemikiran atau secara psikolog dia Ya tuh. tiba-tiba menjadi jijik gitu.
Itu Ya, yang lu gue harus ceritakan tanyakan. dulu, Ipip. Lu ceritakan dulu peristiwa triggernya apa sampai dia Gini, jijik. Terus Bang. masa lu Aduh. peristiwanya nggak ada, gue suruh jelasin, gila kali ya. Lah kan gue udah bilang peristiwanya itu adalah yang sebelumnya homosex, kemudian tiba-tiba Iya. bertransformasi menjadi hetero. Iya, kenapa Itu tuh? penyebab- Apa yang menyebabkan itu? Ya itu kan yang gue tanyain ke lu, gimana sih? Lah, mana gue Lu paham tahu? gak sih apa yang gue katain? Apa yang gue katain? Nah, ya itu makanya itu gue bilang bahwasanya kira-kira penyebabnya itu fully daripada eksternal atau natural. Tiba-tiba Nggak dia tahu peristiwanya nggak ada, nggak lu sajiin, gimana sih? Variabel peristiwanya mana? Baru kita tentukan itu peristiwa eksternal atau internal. Variabel itu nggak dimasukin, tiba-tiba disuruh kasih kesimpulan, gue ditagih kesimpulan, gimana sih lu? Makasih Bung Haka, subuh-subuh. Kok kasih aku belum? Gimana? Dia ngasih ini ya. Ngasih variabel deh. Dia ngasih premis nih, variabel apa peristiwanya nggak ada nih. Ya. Terus gue disuruh jelasin kenapa. Ya kayak tahu. Dia ambil. Ini gue disuruh jelasin kenapa kan. Iya. enggak. Gini Bang, yang gue tanyakan itu Sorry, adalah gue bukan dalam. Gue ketawa memang anu aja. Subuh-subuh. Enggak, yang gue tanyakan itu adalah sebab akibat. Sebabnya, penyebab Ya. orang itu homosex kan kata lu apa? Natur. Oke. Nature, Bawaan, ya. nature. Ya. Ya. Di saat dia bertransformasi ya Mm. menjadi hetero, misalnya ada seorang yang bertransformasi menjadi hetero, Mm-mm. ya kan? Nah, secara hipotesa, kira-kira di saat dia bertransformasi atau konversi, itu penyebabnya itu secara hipotesa tuh apa? Banyak dong kalau itu mah. Iya. Semuanya Nah banyak. itu, kalau misalnya banyak faktor. faktornya, Mm-mm. dominannya di mana? Dominan di eksternal, apa justru nature-nya gitu loh? Tiba-tiba Ya nggak tahu berbalik. peristiwanya apa, beda-beda dong. Jika ini maka eksternal, jika itu maka internal lebih dominan. Yang mana? Peristiwanya apa? Gitu. Lu menagih sesuatu yang nggak bisa gue jawab, bro. Nggak ada yang bisa jawab itu. ya Kan lu menyatakan bahwa itu tidak bisa dijawab gitu loh. Padahal ya setelah gue Yang bisa searching, jawab fully itu- eksternal, fully itu eksternal. Ya gimana ceritanya tiba-tiba eksternal? Ya kenapa? Karena ada beberapa hal. Ini memang berbentuk hipotesa. Kita membahas sebuah spekulatif ya. Ada pemahaman diri yang berubah. Seseorang mungkin baru memahami orientasi atau pola ketertarikannya dengan lebih jelas seiring waktu. Ya, ada fluiditis seksual di mana orang secara ketertarikan romantis atau seksual berubah gitu loh. Ini disebut sebagai sexual fluidity dalam psikologis. Ada faktor sosial dan lingkungan. Jadi secara dominan itu faktor eksternal itu lebih dominan, Bang. Ya kalau kasusnya itu ya iya. Ya iya, Itu ada udah peristiwanya that's it. tuh eksternal kalau itu. Gitu. Ada yang memang nggak apa-apa ya. Ya udah tiba-tiba dari aseksual dia menjadi seksual. Ya itu karena romantis dia menjadi romantis. karena ancaman agama. Ini adalah salah satu kata Lid ya. Ini adalah salah satu kesalahan, kekeliruan. Ya kenapa? Karena di negara sekuler tuh nggak ada yang dinamakan pressure atau ancaman daripada agama. Orang yang ateis, agnostik, deistik yang notabene tidak terikat itu bisa mengalami hal tersebut bukan karena ancaman agama saja. Walaupun faktornya ada. Agama jadi negara yang ngancem. Enggak maksud, aduh lu denger dong. Di negara sekuler itu nggak ada Ya. dominan ancaman agama kan manusia tuh jarang. Ya sama ancaman agama apa urusannya sama negara, bro? Mau negara sekuler mau enggak kan gak ada urusannya. Ya makanya itu yang gue bahas di sini bukan terkait dia agamanya karena ancaman agama bukan apa, tapi eksternalnya itu lebih dominan. Ya tadi yang gue bilang gitu loh. Ada sebuah pola pikiran yang berubah dan lain-lain. Sebentar guys, aku interupsi. Kami mau Ya. berterima kasih kepada Anonymous yang tidak ingin disebutkan namanya yang tengah subuh begini sponsorin kami jus untuk asam lambung Bung Haka. Terima kasih. Mantul. Asal lambung gara-gara makan jengkol ya. Sirsa. Iya, Yang penting enak lah, minimal enak. lemes gua. Ya yang penting enak sekali 6 bulan. Thank you. Gara-gara lu rese jadi sampai subuh kan. Tadi kan lu cuma sampai jam 3.30 tadinya kan rencananya. Thank you buat kiriman ini untuk perbaikan lambung Besok ini. pagi.
Selasa kan tanggal 2 kan? Bukan mau kemana, Om? Tanggal 1. Bentar. Itu, bentar. Mau kemana, Om? Akhirnya Terima kasih orang baik untuk melegakan sedikit. Soalnya tadi mikir kan mau beli buah, mau pesen buah. Ya, yang harus kayak pesanan di supermarket gitu siang-siang kan. Wah, ternyata masih ada jus yang buka subuh-subuh. Aduh, thank makasih you. kepeduliannya guys. Semoga Bung Haka bertaubat makan jengkol 2 bungkus raksasa. Jengkolnya jengkol raksasa, Pak. Sama Padahal aku pengen nasi uduk kebun kacang tapi tutup. masa sana. Pakai jengkol, Kak. Nah, gue kakak sepupu gue dateng orang Padang bos, enak banget tuh teh jengkol bebe. Makanya kalau ke Padang ntar kita makan jengkol ya. Yoi, gasken. Kita minta bawa banyak itu pasti kan dari mana-mana bisa. Emang ada Gitu, Pi. agenda mau ke Sumbar, Om? Emang ada agenda mau ke Sumbar? Ada. Ikut, Om. Iya. Via darat aja lah, biar gantian ntar nyetirnya. Ya gila bung waktu bro. Oh iya sih. Tapi kan Pinggang. sekalian ini kan, maksudnya sekalian kayak semi-semi liburan. Ya udah. Bagi lu Wah. liburan, bagi gue enggak, bagi gue pinggang itu urusannya. Iya. Wah, seru nih kalau udah mau ke Sumbar ini ada agenda seru kayaknya nih. Menyala. Iya, slow lah. Mau survei lagi Tapi- bete langsung. Tadi ntar gue dibilang, lu menggiring lo, Bung Aka. Menggiring apa? Ini mengalihkan nih dari Oh iya, obrolan gua ke sedang- sirsak. Gue sedang melindungi lu dari serangan Epip. Iya, aduh. Daripada gue yang keluhin kan. Enggak, gue keluhinnya ngehe subuh-subuh. Enggak apa-apa, gue seneng lah main Pip lah. Makasih ya Pip. Apa membuka merangsang nuansa berpikir. Gue dari kemarin tuh pengen ngobrol gini, cuma gue rasa-rasanya kok sudah lama nggak ngobrol, takutnya gagal berbahasa. Maklumin ya, Bung Aka dan teman-teman ya. Cuma gue mau nanya sama lu ya. Mm. Kenapa lu lebih mendukung hak-hak sorry. Kenapa lu lebih mendukung hak-hak lagi bete dibandingkan hak-hak orang Palestina, men? Nah, itu nggak begitu tuh. Itu nggak kan cherry picking banget, giring banget. Tiba-tiba gue lebih mendukung hak LGBT daripada Palestina. Gila kapan gue begitu? Iya, kenapa tiba-tiba? Berarti Kenapa enggak sih? kan? Ini dari tadi tuh begitu tuh. Selalu jadi ngambil dua Kaget perbandingan, gua yang lompatan. dua-duanya nggak perlu dibandingin. Kaget gue lompatannya. Nggak tahu gini atau Hari ini Ah, jika apa namanya jika lu mendukung hak-hak lagi bete, apakah berarti lu mendukung hak-hak hewan yang menyukai sesama jenis juga? ya apa urus? Ya, gue dukung lah hewan lah, apalagi hewan. Terserah hewan mah. Bakteri Masa hewan sama jenis itu perlu didukung apa enggak? Ya lu kenapa sih hari ini, Pip? Gue kayak, lu hari ini mau apa itu jadi role play atau apalah itu namanya. Kenapa yang begini yang lu pilih gitu loh, skinnya. enggak, justru apa yang gue bicarakan itu adalah perbincangan sudah sejak lama gitu loh. Dari kaum Gue sih belum pernah denger orang setuju apa enggak binatang homoseksual terserah aja. Enggak, Masa maksud setuju gue apa enggak perdebatan binatang gitu. homoseksual? Jadi di saat perdebatan sebuah topik itu bukan berarti kita setuju atau tidak setuju atau menang atau kalah, bukan seperti itu. Tapi kita cek dulu fundamentalnya itu bagaimana, dasarnya bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, penyebabnya, akibatnya gitu loh. Apakah ini dari efek Kalau eksternal, pertanyaannya setuju internal? atau enggak, ya gua memilih untuk tidak menagih fundamentalnya. Setuju apa enggak ya setuju aja. Kayak misalnya nih orang itu Mm. apa namanya, kenapa dia bisa mungkin ya cacat gitu loh, itu ada sebabnya gitu loh, kenapa dia bisa cacat gitu. Itu kan sangat dekat dengan dengan natural gitu, walaupun juga ada eksternalnya. Contoh dia cacat karena kecelakaan motor, tapi orang kenapa bisa mata hilang sejak lahir. Nah itu kan fokusnya ke nature dan itu berrelasi dengan genetik, mutasi gen dan lain-lain. Nah itu sebenarnya gue lebih suka gitu loh, pembahasan seperti itu, karena ada efek daripada internalnya Ya itu udah. sangat-sangat pakem. Ya bawa aja ke situ. Silahkan batalkan bahwa LGBT tidak nature dengan ini apa ide-ide genetik itu tadi. Coba sajikan. Kalau lo mau bawa ke situ.
Ya itu tadi bahwasanya kan gue bilang bahwasanya yang Tapi gue sebentar. tanyakan itu gitu loh. Gue bukan memberikan presentasi, tapi mencoba Tapi untuk gue mau membantah Om Erta dulu. Tapi kan nggak semua hak itu perlu dibela, Om. Contohnya keluar rumah tanpa pakaian itu juga hak itu kan. Kan nggak harus dibela itu kan. Itu gimana tuh? Ya enggak, memang enggak. Berarti teman keberagaman gender ini, teman pelangi ini perlu dibela nggak? Bela perlu buat gua. Lah kenapa? Itu lebih ke yang anu aja sih, selera jadinya. Oh. Iya, kan jadi selera kan. Nah, masalahnya kan apa nih? Setahu gua dan indikasinya Anjing kuat ini lah. nih. Gua bisa sensing. Lu Iya. secara person nggak punya preferensi itu, nggak punya orientasi itu tuh sama sekali tuh. Tapi kenapa Kalau lu harus kalau bela iya itu? pun emang kenapa sih? Kalau iya emang kenapa? Nggak ya kan setahu gua misalnya lu kan setahu Ya kenapa gua harus disajikan, harus disclaimer loh. Kalau iya emang kenapa? enggak, justru dia ini jadi argumen yang menarik saat lu enggak gitu. Kalau iya ya tandanya lu cuma membela selera lu pribadi kan. Tapi kenapa Ya lu nggak membela apa-apa, tapi kan selera yang penting orang lain? walaupun selera gue pribadi silakan bantah aja kan gitu kan. Ya tapi kenapa perlu dibela? Kan tadi gue bilang nih kayak keluar rumah tanpa pakaian itu kan nggak harus dibela tuh. Nah kenapa teman pelangi Jadi gini. dibela? Lagi-lagi persoalannya apa? Kalau persoalannya kan ini norma kesepakatan, norma budaya, norma agama, ya kan? Hak orang telanjang misalnya, gitu. Begitu dia keluar, kalau dia telanjang depan di rumah ya nggak apa-apa, tidak mengganggu hak orang lain kan. Yang gue bela juga hak LGBT, misalnya dia melakukan perilaku macam-macam ya tidak mengganggu halayak umum. Kalau tiba-tiba ada LGBT lalu senggama di Om. Hah? Lagi bete tiba-tiba senggama di taman begitu ya, taman bermain, ya pasti gua larang itu. Masa lu perbandingkan gua ngebela hak LGBT dengan orang telanjang keluar rumah? Enggak apple to apple dong. Tapi misalnya ragil yang tium-tium suaminya di sosmed itu gimana Om? Kalau misalnya itu orang Indonesia tuh gimana? Gimana apanya? Yang pertanyaannya apanya? Ya gimana pendapat Ya, lu tentang itu? Dia berhak nggak untuk update itu di sosmed dia? Misal dia di Indonesia deh, yang di Indonesia. ya berhak lah. Lah, Berhak. kok gitu. Kan itu dia Ya, iya tampilkan. dong. Ya itu berhak. Berhak dia, itu kan media sosial, Bro. Ada pilihan untuk tidak melihat. Bang Omerta, lu pernah nonton serial Netflix gak namanya Jeffrey Dahmer? Enggak. Jadi itu kayak Nah, homosex gitu, tapi dia homosex plus psikopat gitu. Jadi dia ngundang cowok abis itu dibun-bun gitu loh. Nah, itu nature apa enggak ya? kalau Dahmer kenapa lu fokus ke orientasi seksualnya? Kenapa nggak ke kelainan mental dia yang psikopat? Iya, lagian banyak heteroseksual bunuh orang Makanya juga, tadi Bro. gue bahas berantai. bahwasanya psikopat itu nature apa enggak atau yang apa gitu. Apakah itu mental apa eksternal gitu. Itu. Enggak, pertanyaan nature apa enggak tuh gimana sih? Semua juga nature apa sih yang akhirat nih? Belum ada, Bro, akhirat, Bro. Belum ada. Semuanya nature yang kita omongin nih. Gini, Pip, kalau misalnya dari pengalaman, gue dulu waktu di Bali pernah punya bos, dia orang Australia. Dia menjadi homecak di usia dia yang sudah ubanan sepenuh badan. Sepenuh kepala.